Oke, selamat datang kembali di channel Yogyo Sanai. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita memaksimalkan sebuah lensa kit gitu ya. Perlu diketahui lensa kit itu adalah sebuah lensa bawaan dari sebuah paket kamera gitu. Biasanya ketika kita membeli kamera baru, ditawari mau membeli kamera dengan body only saja atau dengan lensanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan lensa kit, lensa bawaan dari sebuah kamera gitu. Biasanya seperti di brand Canon gitu ya. Itu yang umumnya lensa kitnya itu ada di focal length 1855, kemudian ada 24-135, kemudian ada yang cukup panjang itu 18 mili hingga 200 mili. Itu seperti lensa ini lensanya 18 hingga 200 mili. Bisa dibilang teman-teman sering bilang ini lensa sapu jagat gitu ya, karena bisa wide kemudian bisa tele gitu ya. Nah, untuk kekurangan dari lensa kit sendiri itu adalah di variabel aperture-nya. Aperture-nya itu variabel, jadinya dia nggak konstan gitu. Jadi untuk lensa kit, misalnya contoh lensa kit ini 18-200 mili, ini lensa APS-C milik dari kitnya Canon EOS 80D ini memiliki rentang aperture itu di bukaan 3,5 hingga 5,6. Nah, yang dimaksud di sini ialah bukaan maksimal itu di 18 mili itu 3,5. Kemudian misalnya kita menggunakan focal length di 135 gitu ya. Focal length di 135 itu maksimal bukaannya mungkin tidak bisa 3,5 tapi hanya bukaan 5 gitu. Bahkan misalnya kita menggunakan 200 mili gitu, maksimalnya bukaannya bisa membuka sebesar di angka 5,6 begitu. Itulah salah satu kekurangan dari lensa kit gitu ya, karena menggunakan variabel aperture gitu atau variabel diafragma gitu kan. Berbeda dengan lensa-lensa yang mungkin cukup mahal dijual terpisah menggunakan aperture yang konstan gitu. Misalnya lensa L-nya Canon gitu, focal length 70-200 menggunakan aperture yang konstan itu di angka 1,2 gitu. Jadi kita menggunakan focal length 70 hingga 200 mili bisa tetap 1,2 yang membuat dia bisa bokeh gitu ya, lebih bokeh untuk background itu. Tapi untuk lensa kit sendiri itu bisa untuk menghasilkan foto-foto yang bokeh gitu ya. Bagaimana caranya gitu kan ya. Jadi misalnya ini objek yang ingin difoto, kemudian ini kamera dan lensa. Nah, dekatkan lensa itu sedekatnya di objek, tapi harus fokus ya gitu. Kemudian usahakan background itu sangat jauh dari objek, dan kita bisa zoom. Misalnya kita di angka 135 mili gitu ya, dengan memaksimalkan aperture yang bisa didapat gitu. Misalnya aperture-nya bukaannya di f5 gitu ya. Jadinya dengan begitu background akan blur gitu. Tapi blur yang di lensa kit ini tidak bisa sebagus dengan bokeh-bokehnya dari lensa fix ya. Misalnya di lensa fix 50-nya Canon di f1,8 begitu. Nah, juga teman-teman sering tanya nih, dengan lensa kit apa bisa membuat foto yang bagus gitu, apa bisa memotret landscape atau bisa memotret produk gitu yang bagus gitu, atau memotret fashion gitu. Sebenarnya bisa gitu. Contohnya dengan karya-karya saya ini yang ada di galeri saya di IM ini, foto-fotonya menggunakan lensa ini, lensa sapu jagat ini 18 mili hingga 100 mili. Nah, contohnya seperti foto cityscape ini. Foto cityscape ini saya ambil di Surabaya tahun berapa ya, tahun 2018 kalau nggak salah. Ini menggunakan lensa 18 mili 200 mili hingga 200 mili menggunakan kamera Canon EOS 80D. Tentunya foto ini menggunakan tripod gitu. Dengan shutter speed 60 detik, 60,3 detik itu 1 menit ya. Kemudian menggunakan ISO yang rendah, ISO-nya 100, menggunakan aperture f20 dan focal length-nya di 50 mili gitu. Itu menggunakan lensa ini bisa mendapatkan foto ini karena
sebenarnya untuk mendapatkan foto yang bagus itu kan diperlukan teknik gitu ya, teknik dan ilmu fotografi itu yang bisa diterapkan dalam membuat sebuah karya. Nah, kemudian ada ini foto pantai. Ini foto pantai ini diambil di tahun, kalau nggak salah di tahun 2019 atau 2018, itu di Pacitan, di Pantai Klayar kalau kalian tahu. Nah, itu diambil di jam 6 kurang 15 menit, itu menggunakan f8, kemudian dengan shutter speed 30 detik, kemudian ISO 200 mili dengan focal length 18 mili. Jadinya dengan lensa sapu jagat ini kalian bisa mendapatkan wide ya di 18 mili. Berbeda yang kemarin memotret cityscape di Surabaya menggunakan focal length 50, karena itu depannya ada danau kan, jadinya perlu zoom sedikit untuk tidak mendapatkan komposisi yang diinginkan gitu, yang baik ya komposisinya. Kemudian ada foto, ini sebuah foto desa. Ini waktu itu motretnya maunya foto perdesaan gitu ya. Ini diambil di, kalau nggak waktu itu di Magetan. Saya ambil foto ini foto ini nggak sengaja diambil ini. Jadi waktu itu lagi istirahat setelah motret, kemudian duduk di warung ya, nggak sengaja ngelihat kok sepertinya bagus gitu. Akhirnya ambil kamera dengan lensa yang sama 18 mili 200 ini, saya zoom ke focal length 200 gitu, maksimal gitu. Kemudian dengan f10 dengan shutter speed yang cukup rendah ya, 1/50 dengan ISO 200 gitu. Waktu itu kenapa saya menggunakan ISO yang rendah itu, karena ingin mendapatkan foto-foto yang tajam gitu ya, tidak banyak noise gitu kan. Semakin ISO-nya dinaikkan akan menghasilkan noise di dalam foto itu gitu. Nah, dengan lensa kit yang focal length-nya panjang itu kita bisa memotret itu sangat fleksibel gitu ya, dari 18 hingga ke 200 mili gitu. Contohnya seperti saya yang tidak menduga ada sebuah gambaran gitu ya, sebuah komposisi sepertinya bagus, artinya saya memotret dengan focal length 200 mili gitu ya. Kemudian berikutnya ada foto gubuk ya, ini gubuk di sawah. Ini sebenarnya ini saya memotret tahun 2018 di Pulau Bawean. Waktu itu lagi hunting foto, kemudian saya melihat kok bagus gitu. Nah, di sini juga saya sebenarnya dari lensa kit ini kita bisa memberi aksesoris gitu ya. Aksesorisnya sebuah filter. Di foto ini saya menggunakan filter CPL ya. Filter CPL ini sirkular gitu ya. Dia itu bisa untuk misalnya untuk pantulan air gitu. Untuk misalnya kita motret di kaca gitu, kita bisa memutar ini filter ini ya gitu ya. Nanti kita akan bahas di video tersendiri mengenakan filter, misalnya filter CPL, ND, atau filter star, filter apa gitu ya, macam-macam. Nanti kita bahas di video tersendiri. Nah, untuk foto di gubuk ini saya menggunakan f10, kemudian shutter speednya 1/30, cukup rendah juga. Terus ISO-nya 100 menggunakan focal length 18 mili gitu ya. Dengan bantuan stabilizer di lensa ini jadinya di angka 1/30 ini bisa menghindari shaking gitu ya, jadi fotonya itu tetap tidak goyang gitu ya, meskipun di bodi kamera sendirinya tidak ada stabilizer. Jadi lensa kit ini yang 18-200 dari Canon ini sudah ada stabilizer gitu. Kemudian ada foto, ini foto sunset ya. Foto sunset ini saya ambil di Jogja waktu itu di tahun 2017 mungkin kalau nggak salah itu. Ini menggunakan f18 ISO 100 di focal length 35 mili. Nah, ini belum kenapa menggunakan f-nya cukup besar 18 mili, karena waktu itu belum cukup gelap ya. Terus jadinya menggunakan bukan focal length f18 itu ya, untuk mendapatkan foto seperti ini gitu.
Jadi sebenarnya teman-teman ini bisa memaksimalkan lensa kit gitu yang dipunya ketika kalian baru belajar fotografi atau dalam mempelajari ilmu fotografi gitu, terutama bagi pemula gitu ya. Jadi lensa kit ini sangat membantu, apalagi yang vokalennya seperti ini ya, sapu jagat banget gini, 18-200 gitu. Tapi kalau kalian hanya memiliki yang 18 hingga 55 mili itu sangat cukup gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk lensa kit itu nggak jelek-jelek amat, dan memang hasilnya bisa bagus, bisa disesuaikan dengan ini ya, teknik kalian memotret gitu, ilmu yang kalian dalami. Dengan misalnya kalian ingin memotret landscape, kalian bisa pelajari itu. Kemudian kalian ingin memotret misalnya parade fashion show, itu gimana gitu, itu bisa dipelajari juga. Sebenarnya untuk hasil foto-foto yang bagus itu bukan hanya sekedar dari lensanya atau dari kameranya gitu, tapi kalau nantinya kalian sudah serius gitu, kalian akan mengerti kebutuhannya, memerlukan body kamera yang seperti apa, kemudian lensa yang seperti apa gitu, yang sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Mungkin untuk video ini cukup sekian ya, mungkin sudah cukup panjang, dan kita bisa jumpa di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, kemudian bisa komen, bisa menanyakan hal apa saja, pasti saya usahakan untuk menjawabnya. Kalian juga bisa mungkin mampir ke Instagram saya, kalau misalnya tidak ingin komen bisa langsung DM untuk menanyakan hal-hal seputar fotografi ya. Kemudian kalian jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.